warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Transaksi Salam dan Salam Paralel. Tugas ini kami ajukan untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Dalam kelompok ini terdiri dari 3 orang anggota, di antaranya yaitu ada saya sendiri, Alfi Rana, kemudian ada rekan saya, Alfi Fauzia, dan juga tak lupa ada Teh Junemi. Pada tema materi transaksi salam dan salam paralel ini ada beberapa materi yang terkait. Di antaranya yaitu yang pertama ada definisi dan penggunaan akad salam dan salam paralel. Yang kedua ada dasar syariah. Yang ketiga ada perlakuan akuntansi pada PSAK 103. Dan terakhir ada demonstrasi akuntansi akad salam. Baik, tanpa berlama lagi, mari kita memasuki materi yang pertama, yaitu definisi dan penggunaan akad salam dan salam paralel. Bai'an salam atau bisa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka. Sedangkan untuk penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, yang biasanya barang ini merupakan barang hasil dari pertanian yang memerlukan waktu untuk memproduksi. Salam paralel. Salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan 2 transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam yang kedua dilakukan antara bank dan petani atau pemasok. Kemudian dilanjut materi yang kedua, yaitu dasar syariah. Ketentuan syari, rukun transaksi salam dan salam paralel, yang akan dibawakan oleh rekan saya, Alfi Fauzia. Untuk waktu dipersilahkan. Ketentuan syar'i transaksi salam dan salam paralel ada 2. Yang pertama, landasan syar'i dibolehkannya transaksi salam disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Selanjutnya, ketentuan syar'i transaksi salam diatur dalam Fatwa DSN nomor 5 /DSN/MUI/4/2000 tentang jual beli saham. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran barang, salam paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak. Selanjutnya, rukun transaksi salam. Yang pertama, transaktor, yakni pembeli atau muslam, dan penjual atau muslam ilaih. Yang kedua, objek akad salam berupa barang dan harga yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Yang ketiga, ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan hendak jual beli secara salam, baik berupa ucapan atau perbuatan. Selanjutnya, transaktor. Transaktor terdiri atas pembeli atau muslam, dalam hal ini nasabah, dan penjual atau muslam ilaih, dalam hal ini bank syariahnya. Selanjutnya, kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain yang sejenisnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pertahuan dari walinya. Terkait dengan penjual, Fatwa DSN nomor 05/DSN/MUI/4/2000 mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Terus penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Selanjutnya, objek salam. DSN menyatakan beberapa ketentuan dalam transaksi salam.
Terkait alat pembayaran, DSN mensyaratkan alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya. Alat bayar bisa berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran juga tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Nah, untuk objeknya, yang pertama itu ada harus jelas ciri-cirinya dan dapat diketahui sebagai utang. Yang kedua harus dapat dijelaskan spesifiknya. Terus yang ketiga, penyerahannya dilakukan di kemudian. Selanjutnya, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang terakhir, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Selanjutnya, ada rukun transaksi salam paralel. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 5 tahun 2000, disebutkan bahwa akad salam kedua atau antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad salam pertama juga berlaku pada akad salam kedua. Dan yang terakhir ada rekan saya Teh Juneni yang akan memaparkan materi perlakuan akuntansi pada PSAK 103 dan ilustrasi akuntansi pada akad salam. Kepadanya saya persilahkan. Perlakuan akuntansi PSAK 103. Di sini posisinya bank sebagai penjual, yaitu di mana pembeli atau nasabah itu akan memesan barang kepada bank syariah dan terjadinya akad salam. Nah, kemudian pembeli itu akan memberikan modal atau salam, di mana bank syariah akan menerima modal salam berupa kas. Setelah penerimaan modal, maka bank syariah akan menyerahkan barang kepada pembeli atau nasabah. Kemudian bank sebagai pembeli. Nah, bank sebagai pembeli di sini akan bertindak sebagai pemesan dan juga sebagai pemilik dari modal salam. Nah, bank syariah sebagai pembeli ini akan memesan barang kepada petani. Di sini dalam skema ini contohnya adalah petani, yaitu di mana bank syariah akan memesan barang kepada petani. Kemudian bank syariah juga akan menyerahkan modal salam berupa kas atau non kas kepada petani. Kemudian setelah penerimaan modal, maka petani akan menyerahkan barang kepada bank syariah. Yang pertama, posisi di mana bank sebagai penjual dalam penerimaan modal salam. Atas penerimaan modal salam dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam mengatur sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban salam itu diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kemudian modal salam yang diterima itu dapat berupa kas ataupun aset non-kas, di mana modal salam dalam bentuk kas itu diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal salam dalam bentuk non-kas diukur sebagai nilai wajar atau nilai yang disepakati antara bank dengan nasabah. Yang kedua, perlakuan akuntansi bank syariah sebagai pembeli. Nah, dalam skema tadi yang sudah dijelaskan bahwa bank sebagai pembeli ini dapat bertindak sebagai pemesan dan juga sebagai pihak pemilik modal salam. Yang ketiga, perlakuan akuntansi penyerahan modal salam. Dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam dijelaskan perlakuan akuntansi tentang modal salam tersebut. Yang pertama, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Kemudian modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa modal usaha salam dalam bentuk kas itu diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas maka diukur sebesar nilai wajar. Nah, selisih antara nilai wajar dengan nilai yang tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.
Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 20 sampai dengan 22, penyajian rekening yang terkait transaksi salam dan salam paralel antara lain yang pertama, piutang salam. Piutang salam yang timbul karena pemberian modal usaha salam oleh bank syariah. Yang kedua, piutang yang timbul karena penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam. Rekening ini disajikan terpisah dari piutang salam. Kemudian yang ketiga, hutang salam. Timbul karena bank menjadi penjual produk salam yang dipesan oleh nasabah pembeli. Selanjutnya yaitu ilustrasi akuntansi akad salam. PT Torik Agro Mandiri membutuhkan 100 ton biji jagung hibrida untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni 2023, PT Torik Agro Mandiri melakukan pembelian jagung dengan skema salam kepada Bank Syariah Sejahtera. Adapun informasi tentang pembelian tersebut yaitu sebagai berikut. Spesifikasi barang yaitu biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2, kemudian kuantitasnya adalah 100 ton, harganya 700 juta, di mana 7 juta per ton. Waktu penyerahannya 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton, yaitu 2 September dan 2 Desember di 2023. Syarat pembayarannya dilunasi pada saat akad ditandatangani. Penjurnalan transaksi salam. Yang pertama, pencatatan ketika penerimaan dana dari nasabah pembeli. Pada saat akad disepakati, pembeli disyaratkan untuk membayar produk salam secara lunas berdasarkan PSAK nomor 103. Pada paragraf 17 disebutkan bahwa kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima usaha sebesar modal usaha salam yang diterima. Berdasarkan kasus yang sudah disebutkan, pada saat Bank Syariah melakukan akad salam dengan PT Torik Agro Mandiri dan menerima dana salam, maka jumlah transaksinya adalah di posisi debit, yaitu kas atau rekening nasabah pembeli PT Torik Agro Mandiri sebesar 700 juta, kemudian di kreditnya adalah hutang salam sebesar 700 juta rupiah. Kemudian pencatatan ketika penyerahan modal salam dari Bank Syariah kepada pemasok atau petani. Berdasarkan PSAK nomor 103 pada paragraf 11 disebutkan bahwa piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, yaitu berdasarkan pasal PSAK nomor 103 di paragraf 12. Misalkan pada tanggal 1 Juni, Bank Syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar 650 juta ke rekening KUD di bank, maka jurnal soal penyerahan modal salam oleh Bank Syariah kepada KUD yaitu di posisi debit yaitu piutang salam sebesar 650 juta rupiah, kemudian di posisi kredit itu kas atau rekening dari nasabah penjual KUD Torik Mandiri sebesar 650 juta rupiah. Dan yang terakhir, pencatatan ketika penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 16 disebutkan bahwa barang pesanan yang diterima atau diakui sebagai persediaan, adapun waktu penerimaan produk salam dari pemasok atau petani dilakukan sesuai dengan tanggal kesepakatan. Pada saat penerimaan produk salam, sangat mungkin terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang dengan kualitas dan nilai kontrak. Perbedaan tersebut berupa, yang pertama, kualitas barang dan nilai wajar sama dengan nilai kontrak. Kemudian yang kedua, kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak. Dan yang ketiga, kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 13A disebutkan bahwa jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Misalkan, pada tanggal 1 September 2023 dan 1 Desember 2023, KUD Torik Mandiri menyerahkan masing-masing 50 ton biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2 sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam.
Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak, yaitu sebesar 325 juta, di mana perhitungan ini adalah 50 ton dikali harga per tonnya, yaitu 6.500.000. Jurnal untuk saat penyerahan produk salam dari KUD ke Bank Syariah dapat dicatat sebagai berikut. Posisi debit yaitu persediaan produk salam sebesar 325 juta rupiah. Kemudian di kreditnya adalah piutang salam sebesar 325 juta rupiah. Dan pencatatan yang kedua pada tanggal 1 Desember 2023 yaitu di posisi debit persediaan produk salam sebesar 325 juta rupiah dan kreditnya juga piutang salam sebesar 325 juta rupiah. Demikian pemaparan materi dari kami. Kami berharap semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah mengikuti presentasi kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.